Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Oke, maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Oke, jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Untuk P1 ya. Untuk P1, hari ini closing di harga 454. Oke, closing di harga 454 dan kondisi stokastik dari P1 sendiri itu juga sudah berada di area oversold ya. 450 memang menjadi support kuat dari P1. Kita tahu sendiri ya, kalau memang 450 itu menjadi garis line atau harga support yang cukup kuat di P1 ini. Nah, kalau memang kita sudah ketahui dan berhubung garis hitam ini merupakan trend line, maka ada potensi nih di P1 untuk membuat rejection kuat ya. Seumpamanya kalau memang trend ini di break ya, breakout, maka ada potensi itu untuk P1 melemah menuju 430. Oke. Setelah breakout 430 tentu ada waktunya dia pullback seperti ini, pullback KMA 90. Nah, di timing itulah kita harus manfaatkan momentum ya. Kita perlu untuk memanfaatkan momentum. Jadi kapan waktunya entry, teman-teman bisa langsung saja join di grup Telegram, nanti akan saya bantu untuk arahkan ya. Terutama yang di grup premium. Ya sudah pasti saya bantu untuk arahkan. Oke, jadi untuk P1 mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham SCMA. Untuk SCMA hari ini sudah naik di harga 228, naik 4,5% ya. Sudah hit EMA 90, volume juga masih meningkat. 2 hari ini setelah membuat rejection cukup kuat ya untuk SCMA. Yang membuat rejection cukup kuat di sini, kita coba cek dari Fibonacci retracement. Tuh, targetnya sih sebenarnya masih di 240 ya. Untuk SCMA ini targetnya masih di 240, 240, 242 di arah sanaan. Oke, kita asumsikan di 242, di harga 242 saja untuk SMA. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari teknikal ini ya, teman-teman bisa perhatikan kalau memang SMA seumpamanya berhasil breakout 242, maka ada potensi itu lanjut naik menuju 260. After 260 kalau memang benar breakout secara confirm di atas 260 harganya, maka untuk SMA menuju 304 ini sudah lumayan gampang ya. Sudah lumayan gampang. Jadi memang ada dua resisten yang perlu dihadapi untuk SMA di harga 242 dan 260. Oke ya. So far apakah masih ada potensi untuk bergerak up? Ya, menurut saya masih ada. Kita lanjut, di sini ada saham Pegas. Oke. Untuk Pegas closing di harga 1765 dan kalau saya perhatikan dari sini ya, volume memang semakin lama semakin kecil nih ya. Belum ada dongkrakan volume atau yang bagaimana. Ya semoga saja besok nggak terjadinya swing high valid ya. Karena kalau memang terjadinya swing high valid, otomatis harga Pegas sudah di bawah 1750 untuk perdagangan besok ya. Jadi ini perlu diperhatikan dan kita perlu take a look. Kalau memang nanti kondisi stokastiknya dead crossing, nah ini yang sedikit berbahaya nih kalau memang dead crossing. Tapi kalau memang besok Pegas seumpamanya naik, ya, kita perlu syukuri karena gini untuk Pegas ya. Gini untuk Pegas, bentar.
Nah, 1.800 pun masih belum disentuh. At least ya, at least 1.800 itu bisa disentuh. Atau sebenarnya di golden ratio 0,618 di harga 1870 itu seharusnya bisa disentuh ya. Jadi untuk PKS sebenarnya masih ada peluang untuk bergerak up ya. Jadi nafasnya nggak berhenti di sini dulu. Masih bisa breakout 1.800. Kita lanjut, di sini ada saham Wood. Nah, untuk Wood ini sudah kelihatan adanya rejection tuh di harga 500, volume juga meningkat ya. Nah, namun yang perlu diperhatikan, meskipun hari ini naik 6% di harga 560, tapi harganya juga masih bergerak di bawah EMA 90. Ya. Wood juga masih belum berhasil breakout EMA 90, jadi teman-teman masih perlu lihat bahwa masih ada atap di atas ini, ya di garis hitam ini EMA 90. Begitu dia berhasil breakout EMA 90, baru kita cari the next target. Kalau saya lihat the next target Wood ya, the next resistance itu di harga 660. The next resistance. Tapi so far kalau dari database closing hari ini ya supportnya tetap di 500 dan resisten di 580. Atau mau dicari minor supportnya bisa di harga 550 itu minor support. Oke ya, jadi untuk Wood mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Untuk Indi closing di harga 3.330 dengan persentase plus 0,3%. Nah, ini sedikit berbahaya nih untuk Indi ya. Jadi gini, untuk ini, kalau kita lihat volume juga memang semakin lama semakin melemah ya. Dan dari kondisi stokastik juga, di sini adanya perlawanan dan berpotensi untuk dead crossing ya. Sudah kelihatan adanya tekukan ya di sini. Dari kondisi stokastik itu sudah kelihatan adanya tekukan. Ya 3.500 tadi juga sempat naik sih di harga 3.420 ya. Tapi memang harganya langsung dibanting turun. Harganya nggak mau lanjut naik. Banyak tuh korban di atas ya, seharusnya banyak korban di atas 3.400 itu banyak. Berharapnya breakout tapi malah kepantul ya. Nah, untuk ini teman-teman perhatikan saja, sebenarnya ini emiten itu masih uptrend ya. Tapi kalau teman-teman masih punya money management yang bagus ya nggak apa-apa, meskipun dia koreksi ya di hold dulu, masih boleh tahan ya. Untuk ini targetnya masih sama di 3.700. Kenapa saya katakan demikian? Nih perhatikan ini 1,618-nya tuh di 3780 ya. Jadi semoga saja dengan adanya pembahasan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman ya. Yang perlu bimbingan khusus bisa langsung saja join di grup premium. Kita lanjut, di sini ada saham Coal. Untuk Coal closing di harga 454 ya, setelah kemarin naik 18%, hari ini masih bisa bertahan dengan posisi closing minus 0,44% ya. Jadi memang untuk Coal ini masih bisa bertahan. Apakah good news ya? Kita lihat besok kondisi market bagaimana. Jelas saya akan bahas dahulu secara broker summary ya, bandarmologi. Untuk call ya perhatikan adanya akumulasi dari pihak AU dan DP rata-rata yang 469 469 eh, value-nya kurang lebih 74 ribu lot dan 73 ribu lot. Jadi itu AU dan DP ya, rata-rata 469 dan closing hari ini di 454. Teman-teman perhatikan bahwa maka ya top akumulator hari ini top buyer itu masih punya rata-rata di atas. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan tuh. Itu good news sebenarnya. Itu ya. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. ADMR ya slowly going up ya, tapi volume juga masih ya stabil, masih di sana-sana saja, masih belum ada tarikan volume yang cukup besar atau bagaimana. Dari kondisi stokastik juga terlihat ada potensi terjadinya dead crossing. Tapi kalau memang seumpamanya ya, seumpamanya um, ADMR ini bisa breakout 1990 ya, maka bagus ya. Kalau memang breakout 1990 bagus. Bentar. Oke.
Oke ya, jadi untuk ADMR ini teman-teman bisa perhatikan kalau memang dia breakout 1990 harganya sudah di atas 2000, bagi yang mau buy on breakout ya bisa diatur sendiri. Kalau memang dia breakout diiringi dengan volume yang cukup tinggi itu sudah mulai menarik untuk ADMR. Ya, tapi kalau volumenya masih kecil-kecil gini ya better wait and see dulu atau minimal ya buy on support dulu ya. Gitu untuk ADMR. Kita lanjut di sini ada saham JPFA. JPFA closing di harga 14.30. Nah, ini ya. Finally teman-teman bisa perhatikan bahwa garis ini sudah berhasil di breakout. Tuh, garis trend line sudah berhasil di breakout. 0,3 sudah berhasil di hit. Oke. Jadi garis trend line sudah berhasil di breakout dan apakah ada potensi untuk bergerak melemah? Ya tentu saja, karena kenapa? Diiringi dengan adanya breakout ya dari garis trend line, ini volumenya juga masih tinggi ya. Jadi ada potensi untuk bergerak melemah terlebih dahulu untuk JPFA. Sekarang pertanyaannya, melemahnya sampai di harga berapa? Ya, ini sebenarnya 14.20 itu bisa dijadikan sebagai titik turning point atau pullback nanti ya, atau worst case-nya ada potensi melemah menuju 13.55 hingga 13.80. Jadi ada dua faktor nih ya, teman-teman nanti bisa pertimbangkan sendirilah analisa saya ya. Yang jelas after breakout tentu saja ada namanya pullback ya. Itu kemungkinan besar terjadi itu lumayan tinggi persentasenya. Jadi setelah adanya breakout seperti ini kita tunggu. The next support itu sebenarnya di 14.20. Tapi kalau memang 14.20 masih di breakout ya kita maka kita akan wait ya, kita akan wait di harga 13.55 hingga 13.80 untuk share kembali dan ambil pullback-nya. Gitu ya untuk JPFA ini. Ya saya harap 14.20 bisa kena tuh pullback-nya ya. Itu saja untuk JPFA. Kita lanjut. Di sini ada saham ADAI. Untuk ADI, after dia hit demand area 670 hingga 710, dia sudah menunjukkan adanya reaksi dan bergerak up. Nah, kalau menurut saya untuk ADH ini, ya ADI, ini ada potensi untuk bergerak up tuh menuju harga 775. Ada potensi menuju ke arah sana itu ada. Jadi teman-teman bisa tunggu saja eh, kalau memang ADI bisa hit 775 yang teman-teman mau short sell atau lagi scalping ya bisa jual di sana. Tapi kalau untuk long term ya maybe pergerakannya masih sideways dahulu untuk ADI dan juga sektor konstruksi. Ya. Ini after hit demand area cukup kuat nih 670 hingga 710 ini merupakan demand kuat di ADH ini. Gitu ya untuk ADI sudah turun cukup dalam dan seharusnya ada waktunya untuk rebound. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Dewa. Nah, untuk Dewa ini juga sudah turun ya, turun cukup dalam. Pajak dari Fibonacci, dia sudah hit ya, dia sudah berhasil hit harga 70 ya. Sudah berhasil dihit tuh Fibonacci 0,382-nya. Dari kondisi stokastik juga terlihat ada potensinya terjadi dead crossing. Nah, teman-teman perhatikan kalau memang target sudah dihit dan mostly adanya kondisi atau potensi besar untuk terjadinya dead crossing dari osilator stochastic slow yang saya pakai biasanya, itu maka ada potensi untuk terjadinya turning point atau pembalikan arah harga. Tuh, after dia hit 70 ini ada potensi terjadi dead crossing. Jadi teman-teman besok bisa pantau saja kalau memang harganya kelihatannya berat untuk diangkat naik ya teman-teman bisa exit. Ya, tapi nanti bisa dianalisa kembali ya, tetap disclaimer on. Tapi kalau memang kelihatannya sudah bisa naik, ya bisa tembus 70, nggak apa-apa, boleh di hold. Oke. Lanjut, di sini ada saham Tevas. Oke. Oke, untuk Tevas ya. Em,
Ini sedikit mengkagetkan ya sebenarnya untuk TFH ini. Dari harga 2.600 di bawah sampai 5.900. Oke. Dalam berapa ini? September awal ya. 117%. Oke, 1 bulan dapat 100% lebih. Sisanya 28, 29, 30 ARB. Nah, ini teman-teman bisa jadikan sebagai pembelajaran. Saya nggak seberapa tertarik untuk membahas secara teknikalnya, karena ya memang ini sudah didesain ya, seperti itu, sudah didesain. Jadi teman-teman coba cek dari broker summary, ya akan saya buat mulai dari tanggal 1 September ya, by broker summary dari Tifas ini. Saya bantu untuk kasih lihat broker summary-nya. Nih, masih ada yang pegang barang tuh di Tifas. Kurang lebih 9.000 lot, 4,5 miliar. Rata-ratanya 4.900-an. Nah, itu rata-rata mereka masih di atas tuh yang PG. Kode broker PG ini. Jadi dengan mengingat hari ini closingnya di 3850, jadi masih ada orang yang punya posisi di atas tuh. Ya, tapi tetap untuk keputusannya tetap di masing-masing. Nggak tahu secara fundamental bagaimana untuk Tifas ya. Kita lanjut, di sini ada saham KKGI. KKGI masih bisa bertahan tuh di atas EMA 90, ini juga lumayan menarik ya, karena emiten ini termasuk emiten yang sedang dalam fase uptrend ya. Volume juga masih meningkat ya, ini masih naik terus volumenya. Tadi sempat diangkat naik ke 695, tapi ya closingnya melemah kembali. Oke, sebentar. Jadi 585. Oke ya, ini teman-teman perlu take a look ya. Bisa di take a look, bisa coba dilihat ya. Kalau memang seumpamanya KKGI berhasil breakout di resistance kuat di harga 700, ini ada potensi besar untuk lanjut naik menuju 835. Nah, jadi gimana strateginya? Strateginya teman-teman tunggu ketika dia breakout 700 baru bisa beli. Tapi kalau belum breakout ya bisa wait and see. Gitu saja ya. Lanjut, di sini ada saham TAPG. TAPG. Nah, ini sudah kelihatan ya adanya rejection di harga 630. After dia membuat rejection, ada yang namanya pullback. Nah, pullbacknya ini bisa jadi di EMA 90, di moving average exponential-nya, atau juga bisa tuh di resisten lainnya di harga 700. Jadi ada dua option. Kalau memang membuat rejection di moving average-nya, ya maka rejection-nya itu kurang lebih di sekitar 680-an. Dan ya kurang lebih sudah mendekati 675, ini sempat menyentuh 675. Jadi apakah pullback-nya eh, sudah diberlangsungkan? Ya menurut saya sudah diberlangsungkan. Tapi apakah sudah full pullback? Ya belum. Untuk mencapai full pullback-nya, teman-teman bisa mengukur dari Fibonacci. 715 itu full pullback-nya. Kalau memang pullback-nya benar terjadi dan sudah maksimal, itu di 715. Gitu ya. Jadi untuk TAPG mungkin segitu dahulu. Lanjut, di sini ada saham KRYA. KRYA sudah kelihatan adanya pullback. Nah, perhatikan di sini by Fibonacci retracement 0,618 menunjukkan adanya potensi terjadinya pullback ya, menuju ke rasio menuju ke golden ratio dari Fibonacci di poin 0,618 di harga 316. Jadi ada potensi untuk apa ini namanya KRIA untuk bergerak menguat menuju 316 ya. Oke, mungkin segitu dahulu. Secara volume juga masih meningkat, jadi cukup oke untuk KRIA ini. Kita lanjut, di sini ada saham BP. Untuk BP closing di harga 148, ya so far
masih belum terlihat adanya dongkrakan harga. Ya, meskipun memang secara volume sih ya, secara volume itu sudah kelihatan secara volume itu masih stabil, tapi by price action ya, saya masih belum terlihat adanya dongkrakan yang entah yang begitu kuat atau bagaimana ya. Tapi yang teman-teman bisa perhatikan di sini, kalau memang BB berhasil breakout 158, BB ada potensi besar tuh, ya. BB ada potensi besar untuk lanjut naik menuju menuju 172. Tapi kalau memang nggak ada, ya masih belum terlihat, ya ada potensi besar untuk BB bergerak ranging dahulu. Ya kalau saya kecilkan range sideways-nya, ini kurang lebih di 144 hingga 158 tuh bergerak sideways-nya. Lalu kalau breakout 158 ya langsung menuju target 172 ya. Gitu untuk PP. Lanjut di sini ada saham BRMS. BRMS ini juga sama ya. Ini target pulling back-nya itu di harga 184. Jadi ada potensi tuh untuk bergerak menuju ke area 184. Meskipun hari ini minus 4% ya, tapi volumenya kecil kalau dibandingkan dengan perdagangan kemarin yang hanya plus 4% tapi volumenya besar. Ya, ini nggak sampai ARB kok. Jadi untuk BRMS sebenarnya masih ada potensi untuk bergerak menuju 184. Itu masih ada. Ya, masih ada karena harganya sudah turun cukup dalam, nggak mungkin kalau rebound hanya 2 kali saja. Ya, tapi ya tetap perlu disclaimer on ya. Tetap perlu disclaimer on. Analisa nggak ada yang 100% works ya. Nggak ada yang 100% works. Jadi untuk BRMS mungkin segitu dahulu. Kita lanjut di sini ada saham chip WSKT. Untuk WSKT closing di harga 510. Nah, untuk WSKT sebenarnya simpel saja bahwa WSKT masih bergerak sideways ya. Ini konstruksi semua masih bergerak sideways. Kita masih belum tahu kapan tren ini dimulai. Yang jelas kalau kita melihat dari fasenya sekarang itu memang masih mengarah ke batu bara. Apakah konstruksi Sun akan naik ya? Tentu saja jelas ya. Nggak mungkin selamanya bergerak sideways. Ini masih ada fasenya. Ya, ini masih ada fasenya. Fase sekarang yang bisa saya katakan ini masih bergerak sideways dulu. Ya, tapi kalau dilihat dari kondisi demand area, nah ini 475 hingga 500 ini merupakan demand area dari WSKT. Kalau teman-teman memanfaatkan momentum ya bisa dimainkan. Ini ada potensi WSKT bergerak menuju 550, itu masih ada ya, 550, 580 itu masih ada. Persentase ya masih ada 16% lah. Itu ya untuk WSKT 16%, 15% itu masih bergerak sideways. Mungkin segitu dahulu ya pembahasan saya hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.